Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Cerman. Di sini saya akan membuat video mengenai materi keamanan sistem komputer. Oke, kita masuk ke ke materi pertama, yakni mengenai konsep keamanan informasi. Oke, definisi dasar. Ini konsep keamanan informasi merupakan praktik melindungi informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi atau penghancuran yang tidak sah. Nah, konsep keamanan informasi ini mencakup perlindungan data dalam segala bentuk, baik itu digital, fisik maupun verbal. Keamanan informasi ini bukan hanya tentang teknologi, tapi juga melibatkan manusia, proses dan kebijakan organisasi. Maksudnya apa? Keamanan itu juga nggak bisa digantungkan pada suatu sistem, karena ada manusia yang menghandle, ada manusia yang bertanggung jawab di balik meja, dan ada kebijakan-kebijakan organisasi yang harus sesuai dengan standar-standar yang berlaku gitu. Jadi kalau nggak sesuai standar, kebijakan organisasi yang nggak sesuai standar ini akan mengganggu keamanan informasi. Oke, ancaman umum keamanan itu ada 3, mana ada ancaman internal, ancaman eksternal, dan ancaman fisik. Ancaman internal apa? Misalkan ancaman internal itu yang terjadi dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi, misalkan kelalaian karyawan gitu. Yang kedua ada penyalahgunaan hak akses dan ancaman dari orang dalam atau insider threat. Nah, maksudnya apa teman-teman di sini? Maksudnya ancaman internal ini jika diberi contoh, misalkan pengguna sistem ini memberikan atau memberikan data yang ada dalam sistem kepada pihak luar gitu, misalkan gitu, kelalaian dari karyawannya, atau menggunakan jaringan yang nggak aman gitu, misalkan menggunakan wifi publik untuk mengakses situs kantor atau aplikasi dari kantornya gitu. Terus yang kedua ada ancaman eksternal, ini kayak hacker, malware, phishing, dan serangan DDoS. Biasanya ini mengakibatkan pelumpuhan layanan gitu. Terus yang ketiga ada ancaman fisik, ini berupa pencurian perangkat keras dalam organisasi. Lalu juga ada bencana alam yang berpotensi untuk merusak perangkat keras, atau kerusakan fisik pada infrastruktur server. Oke, komponen keamanan informasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada keamanan fisik. Maksudnya di sini perlindungan terhadap keamanan fisik di sini bermaksud perlindungan terhadap aset hardware dan pusat data secara fisik gitu. Yang kedua ada keamanan logis, ini berbicara mengenai aspek teknis mengenai enkripsi data, firewall atau antivirus, dan sistem autentikasi digital pada sistem. Terus komponen yang ketiga ada administratif, ini berbicara mengenai kebijakan, prosedur operasional perusahaan, dan pelatihan kesadaran keamanan yang dilakukan untuk karyawan yang megang sistem. Terus yang keempat itu ada operasional, ini berbicara mengenai manajemen harian keamanan atau operational security. Jadi tiap harinya informasi itu juga harus dicek keamanannya. Oke, kita masuk ke CIA triad. Ini CIA ini merupakan panjangan dari confidentiality, integrity, dan available. Maksudnya di sini confidentiality ini berbicara mengenai kerahasiaan, yang mana maksudnya kita harus memastikan informasi hanya diakses oleh pihak yang berwenang dan demi mencegah kebocoran data. Kita melakukan kerahasiaan ini dilakukan dengan enkripsi data, autentikasi MFA atau autentikasi 2 langkah, kontrol akses untuk membagi peran antar peran pegawai, peran manajemen, peran pimpinan. Terus yang ketiga ada klasifikasi data, ada data internal atau ada data yang bersifat rahasia. Terus di sini berbicara mengenai integrity atau integritas.
Ini integritas data ini memastikan informasi tidak diubah atau dirusak, tidak bisa diubah atau dirusak oleh pihak yang tidak berwenang selama penyimpanan. Nah, caranya seperti bagaimana cara untuk menjamin integritas nih? Kita menggunakan hash function, yang mana apabila ada seseorang yang ingin mengubah data, maka kode hash secara otomatis akan berubah, sehingga pengguna tuh nggak bisa merubah atau merusak data gitu. Terus ada digital signature atau tanda tangan digital untuk proses verifikasi. Terus ada audit logs dan version control untuk konsistensi. Terus yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Ini menjamin sistem dan data tersedia dan dapat diakses saat dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang tanpa gangguan. Oke. Jadi bisa kita simpulkan hubungan antara keamanan, bukan keamanan, kerahasiaan, integritas dan ketersediaan ini saling berkaitan dan harus diseimbangkan. Terlalu ketat menjaga confidentiality, dalam artian kalau kita terlalu ketat menjaga kerahasiaan, kita dapat itu akan menyebabkan pengurangan ketersediaan melalui latensi enkripsi yang tinggi. Nyatanya enkripsi yang sangat kuat itu bisa meningkatkan keamanan, namun dapat memperlambat akses sistem bagi pengguna. Tujuan utama dari keamanan sistem ini, yang pertama melindungi aset. Maksudnya di sini mencegah kehilangan atau bocoran data berharga milik organisasi. Yang kedua, menjaga privasi, melindungi data pribadi pengguna dari eksploitasi pihak tidak sah. Lalu ada kelangsungan bisnis, memastikan operasional berjalan meski terjadi insiden keamanan. Yang terakhir ada kepatuhan regulasi gitu, memenuhi standar hukum seperti ISO, GDPR atau UITE. Prinsip keamanan modern ada 4. Yang pertama ada defend in depth, ini perlindungan berlapis. Kegagalan satu mekanisme tidak meruntuhkan seluruh sistem. Lalu yang kedua ada less privilege, pengguna hanya diberikan akses minimum yang dibutuhkan untuk tugasnya. Jadi pengguna diberikan akses hanya sesuai dengan peran atau job desk dari pribadi sendiri gitu. Ketiga ada zero trust, ini tidak ada identitas yang dipercaya secara default, selalu verifikasi di identitas, yang mana nanti sistem akan selalu minta pengguna untuk memverifikasi identitasnya. Terus yang terakhir ada security by design. Maksudnya di sini adalah keamanan dibangun sejak awal pengembangan, bukan tambahan di akhir. Oke, kita masuk ke keamanan jaringan atau firewall. Oke, firewall ini bisa dikatakan sebagai tembok pembatas digital gitu. Ini firewall ini sistem keamanan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan. Dia akan bertindak sebagai filter antara jaringan internal yang percaya dan jaringan eksternal. Jadi kalau ada jaringan-jaringan yang nggak dapat dipercaya dari jaringan luar atau jaringan eksternal, itu nggak akan bisa masuk ke jaringan internal. Klasifikasi jenis firewall itu ada 4. Yang pertama ada packet filtering, fokus utamanya header packet. Ini meriksa alamat IP dan port. Terus ada stateful inspection, ini melacak status koneksi aktif. Lalu ada proxy firewall, ini bertindak sebagai perantara. Lalu yang terakhir ada next generation, ini mencakup integrasi IDS atau IPS dan kontrol aplikasi tingkat lanjut. Apa sih beda dari IDS dan IPS gitu kan? IDS ini bersifat detection, atau bisa dibilang ini mitigasi. Maksud dari IDS sendiri adalah memantau lalu lintas dan memberikan peringatan saat ada aktivitas yang mencurigakan. Metode-metode yang digunakan dari IDS ini signature based atau mencocokkan pola, atau anomali based mencari penyimpangan perilaku. Lalu ada IPS, ini prevention,
Ini selain memantau EPS juga langsung memblokir atau menjatuhkan paket yang dianggap berbahaya secara real time. Manfaatnya ini menghentikan serangan sebelum berhasil mencapai target internal. Oke, masuk ke VPN atau Virtual Private Network. Untuk bisa kita sederhanakan bahasa menjadi terowongan terenkripsi. Maksudnya apa? VPN ini merupakan layanan yang menciptakan koneksi aman dan terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet. VPN menghubungkan pengguna dan kantor cabang ke jaringan internal perusahaan seolah-olah berada dalam satu kabel fisik yang sama. Protokol VPN itu ada 4, ada IPsec. Ini biasanya umum ya untuk set VPN. Lalu ada OpenVPN standar emas untuk fleksibilitas, ada WireGuard, dan ada L2TP atau PPTP. Keuntungan dari VPN ini kerahasiaan, dia akan menjamin enkripsi data selama perjalanan. Terus privasi, VPN menyembunyikan alamat IP asli dari ISP atau pihak luar. Lalu yang ketiga ada akses remote, memungkinkan bekerja dari mana saja dengan aman. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.